Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, jumpa lagi kita di sini di saluran YouTube saya yang lebih banyak menyampaikan tentang masalah-masalah spiritual. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang masuk surga, dan video ini saya beri judul syarat masuk surga. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, semua agama mengajarkan umatnya jalan menuju ke keselamatan, yaitu jalan menuju ke surga dan atau menuju ke Nibbana. Karena agama itu banyak, lalu mana yang sebaiknya diikuti, mana yang benar menunjukkan jalan? Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, mengapa agama itu dikatakan sebagai keyakinan dan bukan kebenaran? Ya karena kebenaran yang paling benar itu cuma satu, sedangkan agama itu banyak. Lagian kebenaran agama itu tidak bisa dibuktikan secara valid yang tidak terbantahkan, atau tidak bisa dibuktikan sendiri oleh masing-masing orang secara instan, tapi memerlukan waktu dan bahkan memerlukan waktu yang tak terhingga lamanya melalui banyak kehidupan. Agama yang kita peluk itu informasinya atau informasi ajarannya kita peroleh dari orang lain, dari katanya, dari kata guru, kata buku suci. Mengapa agama itu banyak dan bukan hanya satu? Ya karena itu tadi, karena kebenarannya tidak bisa dibuktikan secara valid dengan segera. Setiap penemu atau pembawa agama tidak sempat atau tidak mampu membuktikan kebenaran agama yang ditemukan atau diperolehnya itu secara spontan kepada orang lain, kepada umat atau kepada murid-muridnya. Pada awalnya sang pengikut agama atau umat beragama hanya percaya saja kepada si penemu atau si pembawa agama atas kebenaran agama yang disebarkannya, atau hanya percaya kepada gurunya. Oleh karena itu, dalam menilai seberapa banyak kebenaran atau kemanfaatan agama, diperlukan peran serta dari pikiran. Diperlukan pikiran yang jernih dalam menentukan pilihan agama. Mana yang dirasa paling benar, mana yang dirasa cocok. Oleh karena itu, pindah agama yang bukan karena pernikahan atau karena tekanan adalah suatu keniscayaan yang tidak perlu dipersoalkan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, untungnya semua agama itu mengajarkan satu hal yang sama, yaitu mengajarkan kebaikan atau mengajarkan akhlak dan budi pekerti baik. Kebaikan itu banyak sekali variasinya atau macamnya. Contohnya adalah sifat-sifat kasih, welas asih, tidak kejam, tidak membenci, tidak serakah, suka berdana, suka membantu, tidak berbohong, tidak memfitnah, tidak membunuh makhluk hidup, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak mabuk-mabukan, tidak menipu, setia, tidak curang, tidak melakukan praktek lintah darat, tidak berdagang senjata, tidak berdagang racun, tidak berdagang minuman keras, tidak berdagang makhluk hidup, atau berdagang daging, atau segala sesuatu yang berasal dari penganiayaan makhluk-makhluk hidup, mencegah munculnya unsur-unsur jahat di dalam batin,
berusaha memusnahkan unsur-unsur jahat yang sudah ada di dalam batin, berusaha membangkitkan unsur-unsur baik di dalam batin, berusaha mengembangkan dan memperkuat unsur-unsur baik dan sehat yang sudah ada di dalam batin, dan lain sebagainya. Karena syarat masuk surga itu adalah punya akhlak atau punya budi pekerti yang baik, maka sudah benar kalau semua agama itu mengajarkan jalan masuk surga. Tinggal dipilih saja mana yang cocok, dan tidak boleh menyalahkan pilihan agama orang lain. Tanpa syarat beragama apa, tidak ada orang baik masuk neraka, dan sebaliknya tidak ada orang jahat yang masuk surga. Kalau ada, itu logikanya bagaimana? Yang ada adalah sesat pikir, delusi, dan fanatik buta belaka. Kalau pemeluk agama tertentu punya tiket masuk surga, dan pemeluk agama yang lain semuanya pasti akan masuk neraka, seperti yang dikatakan oleh Ustadz Yahya Waloni yang katanya mantan pendeta itu, maka sama saja Yahya Waloni menganggap Tuhan itu bodoh, menganggap Tuhan tidak punya alasan yang benar, menganggap Tuhan tidak punya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada asas keadilan, yang mana adil adalah sifat dari Tuhan itu sendiri. Jadi dalam hal ini jelaslah bahwa yang bodoh itu ya Yahya Waloni, yang mengatakan bahwa orang yang bisa masuk surga adalah orang yang memeluk agama tertentu saja. Perihal pemeluk agama lain masuk neraka, maka secara logika yang benar adalah bahwa si pembawa agama itu sendirilah yang harus masuk neraka jahanam tanpa ampun, karena sudah menipu umat, sudah menipu orang banyak, mengajarkan ajaran sesat. Untungnya yang Maha Kuasa itu sangatlah adil. Masuk neraka yang merupakan alam penderitaan atau masuk surga yang merupakan alam kebahagiaan itu tergantung dari perbuatan masing-masing individu selama hidupnya di dunia. Berlaku hukum universal alam semesta yang bekerja secara otomatis, yaitu hukum tabur tuai, hukum sebab akibat, atau hukum karma. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, kalau tadi adalah syarat masuk surga, maka syarat merealisasi nibbana, yaitu syarat merealisasi kebahagiaan yang hakiki kekal selamanya, bukan kebahagiaan indrawi yang murahan, adalah menjadi orang suci, orang yang sudah tidak lagi memproduksi dosa baru, orang yang tercerahkan, orang yang sudah menghancur leburkan kilesa atau sudah menghancur leburkan kekotoran batinnya. Surga dan neraka itu adalah dua kelompok alam kehidupan yang ada. Selama seseorang belum berhasil merealisasi nibbana, maka masih akan mengembara di alam-alam kehidupan yang ada, di mana ada 31 kelompok alam kehidupan. Tentang alam-alam kehidupan, menjadi orang suci, dan lain-lain, itu uraiannya bisa ditonton di video-video saya yang lain. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, demikianlah uraian singkat saya tentang masuk surga. Jika Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari tidak sepaham atau tidak sependapat dengan uraian saya dalam video ini, mohon kiranya Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari berkenan untuk mengabaikannya saja dan lupakan. Anggaplah ini merupakan pengetahuan atau pemahaman yang berbeda dari orang lain atau kaum lain yang berbeda. Akhirnya kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari semua yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat, dan sampai bertemu kembali
di video saya yang lain. Bye bye.